biarlah di tangan Tuhan saja kami aman. Kami dirajut, kami dibuat, kami diacarakan sedemikian rupa dengan rancangan yang luar biasa. Kami rindu Tuhan, jamahan demi jamahan turun atas kami. Kami rindu tuntunan demi tuntunan terus membuat kami semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Kami rindu Bapa, firman-Mu meneguhkan, menguatkan dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami rindu sore hari ini Engkau berbicara dengan suara yang lantang. Tegur kami ketika kami salah. Tarik kami ketika Engkau dapati kami menjauh. Dan biarlah dalam sisa hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa berbicara dan mampukan kami mengambil keputusan yang benar, untuk mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Berbicara, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih singer WL luar biasa, bajunya keren. Oh puji Tuhan, tidak salah di Tamrin City ada batik yang hebat-hebat. Oh dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, pulang saya harus belanja nanti. Amin. Oh saya buka masker, saya nggak ada orang lagi. Sorry suara saya agak seksi. Ya, saya baru pulang dari Amerika tanggal 13 Juli. Oleh-oleh. Ya sekarang saya kasih tahu oleh-oleh. Kalau laki-laki udah bawa oleh-oleh, bawa kabar sukacita. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, capek betul 32 jam penerbangan dengan transit. Saya berangkat dari Chicago, ada di Abu Dhabi baru ke Jakarta. Saya pikir longgar pesawatnya. Ternyata dari Chicago 14 jam on air itu penuh. A380 penumpangnya mungkin 300-an. Saya bilang ini kapan nyampe nya ini? Sebelah saya orang dari India. Jadi karena masih masa pandemi, kalau makan gantian, saya tunggu dia makan selesai baru saya makan. Puji Tuhan. Saya pikir Abu Dhabi Jakarta beres, ternyata penuh juga. Haleluya. Hari Minggu tanggal 13. Hari Minggu pokoknya minggu lalu pokoknya deh, 13 atau 14. Saya lupa ini, Indonesia dengan Amerika agak beda. Widih, sedap. Ya. Saya khotbah 4 kali, Senin, Selasa, dan puji Tuhan sampai sekarang suaranya masih agak seksi. Amin. Saya berdoa sore hari ini saudara bukan ibadah biasa-biasa saja, dan saya sapa Anda yang di rumah. Anda harus berani mengambil keputusan yang benar dalam ibadah. Amin. Karena hidup ini gak lama lagi kok. Apa yang kita lihat, apa yang kita punya sifatnya sementara. Tapi kalau keputusan yang engkau ambil salah, bukan berkat yang kau terima, justru masalah yang kau dapatkan. Kok aminnya gak ada ya? Haleluya. Bilang kanan kirimu, kencangkan ikat pinggangmu. Siap-siap tersinggung. Kalau tersinggung, saya singgung terus sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oh saya datang gak sendirian, saya bawa 3 mahasiswa saya. Hari ini saya dikawal, puji Tuhan. Semuanya orang Nias. Jadi putih-putih saya tok yang gosong, puji Tuhan. Enggak apa-apa, tapi urapannya tetap ada di saya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bertemu dengan seseorang yang ceritanya itu telah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dan mengalami pertemuan dengan maut. Saya ketemu 1 bulan lalu di Michigan. Orang Indonesia tapi lahir di Amerika karena papanya seorang diplomat dan tidak balik dan akhirnya jadi warga negara Amerika. Saudaraku, usia beliau kurang lebih 47 tahun, masih adik saya. 7 tahun yang lalu dia pulang gereja, tiba-tiba mengalami demam yang tinggi. 7 tahun yang lalu yang tentu bukan COVID. Bukan cacar monyet juga. Tapi monyet tetap ada 7 tahun yang lalu. Saudara kalau bilang monyet jangan lihat saya begitu dong. Saudara ini kasih Tuhan. Dia demam. Dan maaf, badannya membengkak hampir 2 kali daripada ukuran tubuhnya.
Diagnosa dokter menunjukkan bahwa dia mengalami kerusakan yang akut, yaitu pankreasnya. Tubuhnya disedot, cairannya lebih dari 18 liter dikeluarkan. Dan vonis dokter waktu itu dia tinggal di Vegas. Dia bilang dokternya, ya 3 hari lagi paling lama dia bertahan dan dia akan mati. Bapak ini Jawa asli, namanya Sastro Wijoyo, pasti orang Jawa. Kalau namanya, tapi istrinya dari Manado, tapi juga warga negara Amerika juga. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia ini rajin ibadah, rajin menyembah Tuhan, rajin mengembalikan haknya Tuhan. Tetapi diizinkan Tuhan mengalami situasi yang tidak baik. Istrinya telepon pendeta dan dia telepon begini, Pak Pendeta, suami saya sakit dan Pak Pendeta nggak usah datang ke rumah sakit karena dokter memprediksi hidupnya mungkin tinggal 3 hari. Waduh, bayangin 3 hari mau ditinggal suami terkasih. Dan badannya bengkak. Pendetanya bilang begini, oke, kami berdoa. Tapi diam-diam pendeta itu datang ke rumah sakit. Dia pergi ke rumah sakit, sudah aku doa dan dia bilang begini, asal Bapak percaya saja, mujizat itu masih ada. Amen. Asal percaya. Tetapi Bapak ini tidak asal percaya, dia mengambil keputusan yang penting atas hidupnya. Dia mengambil keputusan yang luar biasa atas hidupnya. Ketika didoakan saudaraku, apalagi gereja kayak kita kan, kalau didoakan orang teriakan, haleluya, puji Tuhan, teriak-teriak sampai satu Tamrin City dengar. Betul? Yang doain sedikit agak gemes gitu, amin gitu loh Pak. Dia bilang, amin. With all my heart. Oh beda. Sorry, saya dari Amerika, jadi sedikit bahasa Inggris dikit. Uhui. Yes, amen. With all my heart. Saudaraku, badannya menggigil luar biasa. Di depan yang dia lihat, malaikat maut itu sudah menjemput. Di depan dia melihat Tuhan itu ada. Dan dia mengalami 2 perkara yang penting atas hidupnya. Pertama, dia berkenalan dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, dia sudah menyentuh maut. Tetapi keputusan yang diambil tepat. Aku percaya sepenuh hati Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa. Tepuk tangannya mana? Amen. Dan Bapak itu sembuh. 3 hari nggak jadi mati, tapi besoknya pulang dari ICU. Dokternya bilang begini, entar, ini nggak bener nih. Kami akan diagnosa onan. Dia bilang apa? Dokter boleh diagnosa apapun juga, tapi aku percaya kepada Yesus dan aku telah mengambil keputusan with all my heart. Dan mujizat terjadi. Pak, Bu, ini waktu yang tepat untuk Anda mengambil keputusan. Kok nggak ada amin? Ayo saya tanya sekarang, apakah semua hidupnya masa lalu semua kudus? Model kayak begini kok. Haleluya. Oke, siapa yang pernah bohong? Oke, pertanyaan kedua, naik 1 digit, siapa yang sering bohong? Oke, naik 1 digit lagi, siapa yang hobinya bohong? Pak, di gereja jangan tanya begitu, Pak. Pak, Bu, sehebat apapun dosa yang engkau lakukan, sehebat apapun kesalahan yang pernah engkau perbuat, sehebat apapun masa lalumu, kalau hari ini engkau mengambil keputusan, engkau akan mendapatkan jawaban kehidupan yang luar biasa. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sama yang bicara ini. Saya punya masa lalu yang buruk. Saya punya masa lalu yang jelek. Apalagi sebelum mengenal Kristus. Saya dari agama mayoritas, kerjaan saya ngelempari gereja. Kerjaan saya menganiaya orang Kristen. Ketika saya mengenal Tuhan, nggak cerita yang heboh-heboh, nggak ada. Hanya karena seorang perempuan yang mendoakan ketika saya sakit, sembuh. Dia tidak mengatakan Lukas, Markus, Yohanes, Yudas, segala macam, enggak. Tapi dia bilang apa? Dalam Yesus ada jawaban dan kesembuhan.
ketika saya mengambil keputusan, saya percaya kepada Yesus, jalan keluar diberikan atas hidup saya. Amin. Saya mengkhotbahkan keputusan yang mengubah masa depan, itu sangat bergairah. Kenapa? Karena saya mengalami. Karena saya mengalami proses, tidak gampang, panjang memang. Tapi kalau proses itu disertai Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas masa depan saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Ya, yang masalah begini loh Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Banyak orang mengaku Kristen, banyak orang mengaku pelayan Tuhan, banyak orang mengaku seorang real intercessor, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kepahitan. Hidupnya dipenuhi dengan kejengkelan. Hidupnya dipenuhi dengan dendam. Bagaimana mungkin kita mendapatkan anugerah kalau hati kita nggak bersih di hadapan Tuhan? Hari ini saya tantang saudara. Mungkin masa lalu kita tidak clear, tapi hari ini putuskan untuk kau hidup benar di hadapan Tuhan. Amen. Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Haleluya. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Puji Tuhan. Istri saya masih di Amerika, Pak Martin, sampai Oktober. Jadi saya pendeta jomblo hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi tiap jam kami WA call. Kalau jauh rasanya kepingin dekat. Kalau dekat kadang-kadang hukum Taurat keluar semua. Puji Tuhan. Tidak ada dusta di antara kita. Haleluya. Puji. Oke. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Ayat 2, tolong. Nama orang itu ialah, lanjutkan. Oh, terus. Ya. Oke, ayat yang ketiga saya bacakan. Kemudian matilah Elimelek. Berarti ada satu janda. Namanya Naomi. Betul tidak? Suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat yang keempat. Yang kedua bernama Rut. Nah, ayat yang kelima ada masalah lagi nih. Tolong ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Berarti ada 3 perempuan yang single parents, yaitu Naomi, Orpa, dan Ruth. Ayat yang ke-6, tolong kita baca bersama-sama yuk. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari sebab di daerah Moab ia telah mendengar bahwa Tuhan telah dan memberi. Pak Bu, lihat saya sebentar. Saya mau angkat cerita tentang Ruth, seorang perempuan muda yang mengawali hidupnya dengan tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia tinggal di Moab. Betul? Saya akan awali dengan Ruth yang hidupnya sebelum perkenalan dengan Elimelek adalah penyembah berhala. Betul tidak? Saya awali dengan Ruth karena Ruth ini adalah sesungguhnya perempuan muda yang tidak punya masa depan karena dia menyembah Baal. Artinya itu berbicara masa lalu yang dialami oleh Ruth. Bukan hanya Allah yang salah yang dia sembah, tetapi dia tidak punya pengharapan di masa depan. Dia menikah dengan Kilion. 10 tahun menikah, suaminya meninggal dan dia pun tidak punya keturunan. Ruth punya alasan untuk apa? Untuk balik ke Moab. Betul tidak? Ruth punya alasan untuk dia kembali ke orang tuanya. Ruth punya alasan untuk kembali menyembah Baal. Tetapi masa lalu yang sedemikian rupa gelap ditinggalkan Ruth. Sebab Ruth mengambil keputusan akan menyembah
Allah yang benar. Yang sampai di sini paham katakan amin. Pak, Bu, yang di rumah maupun yang di gereja dengar baik. Kalau hari ini engkau putuskan, engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, putuskan hari ini. Sebab kesempatan tidak selamanya datang untuk kali yang kedua kali. Amin. Banyak orang saudaraku hobinya bikin kesalahan yang sama. Saudara tahu keledai enggak? Di Timur Tengah itu ada keledai kayak kambing tapi lebih besar. Keledai itu kalau pernah jatuh ke lubang yang pernah dia jatuh, dia tidak akan pernah jatuh ke lubang yang sama. Itu keledai. Lah kita ini manusia berharga. Tapi kenapa kita sering jatuh ke dosa yang sama? Betul tidak? Bilang kanan kirimu. Tidak ada dusta di antara kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kadang-kadang dosa kita muter kayak gasing di situ. Betul? Pak, dulu saya pembohong, Pak, tapi saya mengenal Yesus. Saya bertobat. Sekarang tidak bohong lagi, tetap Pak bohong, tapi bohong kudus. Mana ada bohong kudus? Dulu saya mencuri, Pak, tapi ketika KKR saya bertobat. Sekarang jadi apa? Tetap pencuri, tapi sebelum mencuri saya berdoa dulu. Loh, mana bisa begitu? Pak, Bu, Anda boleh salah, Anda boleh berdosa, Anda boleh keliru di masa lalu, tapi kalau hari ini kau memutuskan sesuatu yang penting, Tuhan akan terima saudara dengan sukacita. Kok aminnya gak dengar aku ya? Soalnya yang di rumah aminnya kencang sekali loh. Ini ada 7.800 viewer ini. Amin. Ya. Yuk kita lihat Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama. Ada tokoh lagi yang hidupnya masa lalunya jelek sekali, tapi diubahkan Tuhan secara luar biasa. Yosua pasal 2 ayat yang pertama. Oh glory Jesus. Yosua. Ada? Yosua pasal 2 ayat yang pertama. Tolong Mbak, saya cari dulu. Oke, mudah-mudahan cepat ketemu. Sudah, saya ketemu sudah. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Saya tidak tahu siapa namanya, tapi salah satunya adalah Salmon. Satunya saya nggak tahu, nanti kalau di sorga saya tanya sama Tuhan. Nanti saya kasih tahu saudara. Haleluya. Jangan ngarang-ngarang. Jangan-jangan namanya Abraham. Abraham udah masa lalu dulu. Oke. Dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang apa? Siapa? Perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Pak, Bu, lihat saya. Siapa Rahab? Pelacur. Betul? Siapa Rahab? Orang berdosa. Siapa Rahab? Adalah garis masyarakat yang sangat rendah karena perbuatannya menjijikkan. Tetapi ketika dia mengambil keputusan untuk menyembunyikan 2 pengintai yang dikirim oleh Yosua, adalah keputusan yang radikal. Dan dia pesan begini sama 2 pengintai itu, ingat ya, kalau nanti bangsa Yehuda sudah menguasai Yeriko, ingat aku dan keluarga aku. Pak, Bu, apakah keputusan Rahab tidak mengandung risiko? Tentu besar risikonya. Betul, kalau ketahuan pasukan bisa dibunuh. Apakah keputusan Rahab tidak menakutkan? Menakutkan. Pak, Bu, hanya ikan yang mati yang hanyut di bawah sungai, tetapi ikan yang hidup akan melawan arus. Amen. Hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah tantangan. Saudara mau ambil atau saudara hanyut dalam dosa. Haleluya. Kenapa kok muka saudara nggak ada ekspresi nih ya? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Betul. Siapa Rahab saudaraku? Pelacur. Orang yang kotor. Mungkin kita bilang jijai. Mungkin kita bilang jijik.
Tapi Alkitab mencatat Rahab adalah apa? Nenek moyang daripada Yesus itu sendiri. Wah. Sekalipun dosamu merah, seperti apa? Mantap. Akan diputihkan seperti apa? Salju. Ih, putih bener. Minggu depan bikin dosa lagi. Dosa saya merah, Pak. Diputihkan seperti apa? Salju lagi. Bikin lagi dosa. Diputihkan lagi. Enggak ada kulit domba, kulit sapi boleh lah. Tapi dosa tidak bisa dipermainkan. Rahab mengambil keputusan yang penting. Sama dengan kita, saudaraku. Kalau Anda menganggap berbuat dosa itu baik, ya lakukan, itu keputusanmu. Betul nggak? Tapi kalau saudara sadar dekat dengan Tuhan mendatangkan kemuliaan, itu beda cerita. Saudara melayani dengan sungguh-sungguh, itu keputusanmu. Atau asal melayani, itu juga keputusanmu. Saudara mau berdamai dengan suami, saudara mau berdamai dengan mertua, saudara berdamai dengan tetangga, itu keputusanmu. Tapi saudara mau pertahankan idealis dan egoisme, itu juga keputusan saudara. Setuju dengan saya? Amin. Saudara mau menyembah Tuhan, itu keputusanmu. Saudara lupakan Tuhan, juga keputusanmu. Tapi jangan tuntut Tuhan untuk mengikuti keputusanmu ketika itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin. Saya banyak melihat orang Kristen rajin ibadah tapi putus asa jalan terus. Kan aneh, ibadah macam apa yang seperti ini? Saya sering lihat orang ibadah tapi dendam jalan terus. Bagaimana mungkin firman membebaskan kita? Betul gak? Saya lihat banyak orang ibadah, saudaraku, tapi gak tahu ibadah baru 2 jam itu duduk miring kanan, miring kiri, miring kanan, kayak pantatnya ditusuk paku 10. Ini pendeta ini ngomong terus. Loh, kalau pendeta gak ngomong, karena pendeta bisu. Haleluya. Amin. Bilang kanan kirimu, ambil keputusan yang benar. Semua kita punya masa sisi gelap. Tapi ingat, hanya orang yang sakit yang perlu tabib. Amin. Bilang kanan kirimu, yuk berubah. Ya, hidup harus berubah. Kalau enggak, aduh, saudara main-main dengan waktu. Main-main dengan kesempatan. Dan kesempatan itu selamanya tidak datang untuk kali yang kedua. Jadi yang pertama, Rut mengambil keputusan tegas, melupakan masa lalunya. Yang kedua, Rut pasal pertama ayat sebentar. Ayat 16 dan 17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada apa? Pak, Bu, lihat saya sebentar yang di rumah, opa, oma, om, tante, opung boru, opung doli, siapa lagi? Kakek, nenek, semua dengar baik. Yang kedua, keputusan yang penting, yang sangat penting diambil oleh Rut. Yang kedua apa? Rut mengambil keputusan dengan sangat tegas. Rut tidak kompromi. Rut tidak mencoba untuk bersahabat dengan keraguan-raguan. Pak, Bu, berapa banyak orang tidak sampai ke destiny ilahi? Karena yang diputuskan, karena yang diambil adalah apa? Keraguan. Betul. Kalau saya konseling pernikahan, selalu saya tanya, cewek sama cowok yang saya konseling, kamu udah berdoa enggak bahwa ini pasanganmu datang daripada Tuhan? Kalau salah satu bilang begini, ya sepertinya iya sih Pak, batal nikah. Betul. Lebih baik
Anda berdoa dulu mencari ketegasan Tuhan. Betul? Daripada kita mengambil keputusan dengan keraguan-raguan. Betul nggak? Sama dengan pelayanan. Kalau kita bilang, Tuhan, aku melayani dengan Engkau, melayani Engkau dengan all out. Aku mau sungguh-sungguh, sebab orang yang menyenangkan hati Tuhan akan dibahagiakan oleh Tuhan. Bukan karena kepingin tenar, bukan karena kepingin hebat, tapi lebih daripada itu, biar Tuhan disenangkan. Amen. Gereja yang saya pimpin, selalu saya ingatkan, ingat, engkau melayani bukan untuk dikenal orang, tapi engkau melayani supaya Tuhan mengenal siapa engkau. Sing amin mek loro iki, aku wis bengok-bengok iki. Haleluya. Amin. Engkau melayani bukan supaya terkenal, tapi engkau melayani supaya Allahmu dikenal oleh banyak orang. Amin. Karena banyak orang melayani dengan kebohongan. Pak, Bu, sehebat apapun kebohongan itu engkau tutupi, bahkan sehebat apapun kebohongan melari dengan pesat, suatu ketika kebenaran akan memerdekakan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kalau sudah tahu bohong itu menyakitkan, kenapa kita lakukan? Kalau sudah tahu dusta itu akhirnya menuai kegagalan, kenapa kita mesti berdusta? Betul tidak? Amin. Dulu pernah ada pemain drummer di saya marahin. Setiap pelayanan selalu gak pernah latihan terlambat. Alasannya apa? Ban pecah lah segala macam. Saya tanya, kamu naik apa ke sini? Naik angkot. Kalau banyak angkot pecah, apa urusannya dengan kamu? Ganti angkot. Itu kan dibuat-buat. Betul tidak? Loh, bukan saudara, pengerja saya, kok sering lihatnya lain sama saya? Amin. Betul. Ada orang, kamu kenapa tidak mengembalikan perpuluhan? Pak, takut kalau kurang. Selama ketakutanmu ada dalam hidupmu dan kau tidak mengambil keputusan yang benar, selama hidupmu kau akan kekurangan. Sorry, gak ada pesan sponsor. Oh iya, betul. Saya capek melihat orang Kristen kadang-kadang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah main-main dengan kita. Ambil keputusan tegas. Jangan lagi istrinya bilang makan, sayang makan, siap. Oh enggak, bukan begitu. Itu tegas tentara beda. Yakobus 1 ayat 6. Coba hasil dari kita ketegasan. Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, haleluya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan apa? Bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan terus ayat 7. Ayat 7. Orang yang, siapa orang yang demikian? Siapa yang demikian? Orang yang bimbang, orang yang tidak tegas, orang yang ragu-ragu, orang yang mendua hati. Janganlah mengira. Bahasa Ibraninya menurut Pak Pujo iki ojo rumongso. Ya Pak Pujo ya, ini bahasa Ibrani yang terbaru. Ojo rumongso, tapi kudu iso ngrumongso. Ngerti ora? Ora? Ya ampun. Jangan merasa bisa, tapi Anda harus bisa merasa. Amin. Ini bukan pengajaran baru, tapi ini baru pengajaran. Entah bolak-balik sampai bunder dah. Orang yang demikian jangan mengira mendapatkan jawaban daripada apa? Bu, Pak, lihat saya sebentar. Opa, oma, om, tante, kakak, adik, opung boru, opung doli yang di rumah dengar baik. Kalau sampai berita ini saya turunkan, sampai saya sampaikan, doamu belum dijawab Tuhan. Jangan-jangan engkau menyimpan keraguan. Jangan-jangan engkau menyimpan kebimbangan. Jangan-jangan engkau mendua hati. Jangan-jangan engkau tidak mengambil keputusan dengan tegas. Jelas? Amin.
mau berubah. Amin. Dosa tidak bisa lagi kompromi. Kalau ada yang salah, tegur tentu dengan kasih. Jangan Pak, jangan ditegur Pak, dia persembahannya banyak. Apa urusannya? Halo? Amin. Pak, jangan. Dia itu dibentak sedikit tersinggung Pak. Kursinya saja didudukin dia tersinggung. Jadi, ada kan orang ke gereja, awas ya, jangan duduki kursiku. Loh, kalau kursimu bawa dari rumah, taruh di gereja, ditulisi, ini kursi saya. Kalau kursinya gereja, biarkanlah hamba-hamba Tuhan yang menduduki. Ada amin? Ada. Puji Tuhan. Kayaknya kalau tidak pakai masker kelihatan wajah-wajah tersinggung sedikit. Haleluya. Pak Pendeta, saya nggak suka nggak kalau WL itu nyanyi lagu itu. Lu urusanmu apa? Betul? Lagu itu nggak gue banget, lu urusannya apa? Loh, saya pernah saudaraku khotbah di luar kota, pulang dihadang loh. Pak Pendeta, aku nggak suka sekali dengan khotbah Bapak. Bapak menyinggung. Aku kenal aja enggak. Harusnya kalau kita disenggol firman Tuhan, mengucap syukur dong. Berarti Tuhan sayang sama kita. Sekali lagi, ambil keputusan tegas, hidup dalam Tuhan atau tidak. Coba Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Oh puji Tuhan. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Oke. Kita baca yuk dengan suara yang lantang. 3, 2, ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan kami akan. Pak, Bu, ayat ini ditulis sampai jengkelnya Yosua. Kenapa? Bangsa Israel udah ditolong sedemikian rupa oleh Tuhan, disertai Tuhan luar biasa. Tetapi masih tanya sama Yosua, maksudnya Yosua. Sorry, kan Yosua baru dari Tanah Abang kan. Baru beli batik di Tamrin City. Betul loh, batiknya ibu-ibu keren sekali. Aduh, puji Tuhan. Kalau istri saya tahu pasti minta beli nih. Puji Tuhan dia di Amerika, jadi aman uang saya. Masih perlukah aku beribadah kepada Tuhan? Pak, Bu, Amerika hari-hari ini gereja mengalami kengerian yang luar biasa. Serius. Saya kemarin ke Amerika bukan hanya mengunjungi anak saya, hari ini masuk rumah sakit, tadi pagi udah bukaan 3. Jadi mungkin saya nanti malam atau besok saya udah jadi opung. Puji Tuhan. Kok saudara gak suka cita? Iyalah, cucu saya kok bukan cucu. Saudara gini kasih Tuhan. Saya kemarin mimpin seminar di Michigan, saya mimpin retreat Bible study di banyak tempat. Gereja di Amerika, saudaraku, sekarang mengalami kemunduran yang luar biasa. Saya kaget Pak Martin, dengan mata kepala saya sendiri 2 tempat saya lihat church for sale. Gereja dijual fisiknya, bukan gereja yang isi 500.000 orang, muat 3.000. Seriously. Yang pertama. Yang kedua, ini puji Tuhan banyak anak muda loh. Di Amerika anak-anak muda kalau dia ajak Bible study apa, pertanyaan begini, Pak, masih perlukah saya cari Tuhan? Saya hidup, bekerja, saya diberkati, saya punya asuransi. Kalau saya sakit asuransi cover, masih perlukah saya cari Tuhan? Coba. Yang ketiga, sekarang gereja sudah mulai bergeser. Siapapun gereja yang tidak menerima transgender alias LGBTI, gereja nggak akan rame. Saya melihat gereja karismatik, bahkan beberapa gereja Katolik, saudaraku, pasang flag, bendera rainbow, benderanya LGBTI. Kalau gereja sudah tidak tegas lagi mengatakan iya atau tidak, di mana letak keselamatan? Halo, Pak, Bu,
Kalau itu bisa menimpa Amerika, bisa menimpa Eropa, itu bisa menimpa generasi kita. Saudara harus bilang tegas kepada anak-anak. Amin. Amin. Karena mereka pakai ayat loh, hukumnya Musa, Pak. Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Yang kedua, kasihilah sesamamu. Nah, kasihilah sesamamu itu tidak berbicara gender. Tidak berbicara laki-laki atau perempuan. Jadi maaf, seperti putranya Pak Riki ini, kalau sekolah SD kelas 2, kelas 3, saudaraku, ditanya ini yang perempuan, kamu perempuannya? Ya, ya saya perempuan. Kamu tidak salah loh menyayangi perempuan. Ini sekolah umum. Orang-orang Indonesia yang selama ini bangga dengan sekolah gratis di Amerika, sekolahnya negara, mulai ketakutan. Karena LGBTI sudah masuk ke sendi-sendi pendidikan. Artinya ketegasan mulai diruntuhkan. Kalau ditanya apa sebabnya nih Pak, terakhir jawaban saya ya itu sudah, Tuhan sudah mau segera datang. Tapi lebih daripada itu, gereja harus punya ketegasan. Kalau saya punya license, saudara, aku misalkan license di Amerika. Kalau saya menolak pernikahan sejenis, saya akan disu. Saya bisa dipenjara. Tapi keputusan harus tegas. Puji Tuhan gereja-gereja Indonesia tegas. Mengatakan tidak kepada transgender. Bahkan gereja-gereja sekarang lead pastornya adalah transgender. Mau dibawa kemana ketegasan ini? Bilang kanan kirimu, jangan ragu-ragu kalau ambil keputusan. Ayo yang tegas bilang, jangan ragu-ragu. Bilang kanan kirimu, jangan bimbang. Jangan ragu, Tuhan ada buat saudara. Dan Tuhan sanggup memulihkan kita. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, kalau nggak ingat lagi. Yang ketiga, Rut pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang pertama tadi, Rut mengubah masa lalu yang gelap dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pak, Bu, maaf ya, bahasa saya kasar karena saya orang Jawa Timur. Kita ini udah capek susah. Betul nggak? Kita udah capek miskin. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan berkata kok, aku datang supaya kamu boleh hidup dan hidupmu berkelimpahan. Parameternya bukan masalah uang yang berkelimpangan. Paling tidak ada peace of shalom. Amen. Yang ketiga, yuk. Oh haleluya, puji Tuhan. Lalu Boas, siapa Boas? Suami yang kedua daripada Rut. Suami Rut yang pertama juga orang Yehuda, namanya Kilion. Suami yang kedua adalah Boas. Siapa Boas? Penolong. Boas adalah gambaran daripada Yesus itu sendiri. Saya lanjutkan. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat yang kelima, ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudaraku, kalau ayat 13, 14, 15 ini dibaca, itu adalah sesuatu jawaban yang luar biasa. Kenapa? Ketika Rut berani memutuskan untuk mengubah masa depan. Amin. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Anda tidak akan pernah melihat indahnya 10 langkah di depan kalau 1 langkah tidak engkau ambil dalam hidupmu. Amin. Engkau tidak akan pernah menikmati anugerah Tuhan kalau hidup kita biasa-biasa dan tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Betul? Saudara tidak akan mengalami mujizat demi mujizat kalau kita tidak sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Saya berani sampaikan ini dengan lantang karena saya mengalami, karena saya menikmati pertolongan Tuhan. Tidak selamanya jalannya mulus. Terkadang saya berselancar di atas badai, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas hidup kami. Amin.
Amen. Sekali lagi, keputusanmu hari ini itu menentukan masa depanmu. Kalau keputusanmu benar, Tuhan akan membela saudara luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ada anak sekolah minggu, sekali lagi sekecil gadis kecil ini. Dan dia rajin beribadah, pokoknya rajin lah. Suatu kali anak ini dalam sekolahnya akan ujian. Diberikan 2 lembar kertas oleh guru agamanya. Diberikan 2 kertas kosong. Guru agamanya bilang begini, ada 2 soal yang harus kau jawab dan kau isi kertas itu. Kertas pertama, pertanyaannya, ceritakan siapa Tuhan Yesus. Segala perbuatan dan keajaibannya, tulis di kertas yang satu. Kertas yang kedua, tulis siapa iblis dan bagaimana pekerjaannya. Waktu 30 menit. Dan puji Tuhan, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, anak ini mengerjakan dengan sukacita. Dengan sukacita luar biasa. Dan dia tulis di lembar pertama, poin demi poin. Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib, Tuhan penolong, bla 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 segala macam. Waktu berjalan 15 menit, 20 menit, gurunya ingatin, ingat, itu baru 1 pertanyaan. Belum pertanyaan berikutnya. Tapi anak enggak peduli. Oke, baik. Dia tulis. Lembar di baliknya ditulis lagi. Waktu berjalan saudaraku, hampir 3/4 kertasnya. Dia masih asik menulis. Tuhan dahsyat. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Pertolongannya selalu baru. Papaku disembuhkan karena kuasanya. Mamaku diberkati karena doa-doanya. Wah, semua baik. Sampai 29 menit. Anak itu bilang, ya kertasnya habis. Saya belum selesai tulis. Waktumu kurang 1 menit dan satunya. Akhirnya dia lihat jam. Oh, tinggal cuma 15 detik, saudara. Dia ambil kertas satunya. Dia tulisi, cuma 1 perkataannya. Tidak ada waktu buat iblis. Saudara tangkap ini. Dia tulis apa? Tidak ada waktu buat iblis. Yang ada waktunya hanya buat Tuhan. Yang ada waktunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ada waktunya menceritakan kebaikan Tuhan. Keputusan yang hebat diambil oleh anak itu. Saya tidak bicara nilai, tapi berbicara keputusan. Kalau hari ini ada orang membicarakan kekurangan orang lain, katakan, aku tidak punya waktu untuk itu. Kok nggak ada yang bilang amin? Kalau hari ini ada orang mengajak ngerumpi mencela orang lain, sorry, nggak ada waktu untuk itu. Tuhan terlalu baik buat kita. Amen. Kalau ada orang mencoba membicarakan pemimpin kita, pemimpin rohani kita, bilang, saya nggak ada waktu untuk itu, karena pemimpinku berjaga-jaga buat aku. Amen. Sekali lagi, Anda pulang nikmati hidup, tetapi ambil keputusan yang benar, supaya masa depanmu aman, sehingga sisa hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ayo bangkit berdiri, khotbah sudah selesai. Ya ampun. Haleluya. Ayo bangkit berdiri, puji Tuhan. Haleluya. Oh glory Jesus. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Haleluya. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku mengasihi Engkau ya Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang mengoreksi kita. Oh glory Jesus. Ora pasyakana mata. Ora pasyakana mata. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Oh glory Jesus. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Sekali lagi katakan, selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hati, lihat hatiku. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu. kebaikan Oh haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara tundukkan kepala. Mungkin yang di rumah maupun yang di gereja berkata, Tuhan, aku udah lelah dengan hidup yang begini-begini saja. Tapi firman-Mu mengingatkan kami sore hari ini, supaya kami mengambil keputusan yang tepat di hadapan. Mampukan kami hari ini untuk berkata tidak terhadap dosa dan iya kepada firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami dalam sisa hidup kami tetap kami menghidupi firman-Mu yang hebat, firman-Mu yang luar biasa. Bahkan guidance demi guidance ilahi turun atas kami. Sehingga kami tidak kompromi lagi dengan kesalahan. Kami tidak kompromi lagi dengan kekhawatiran. Kami tidak kompromi lagi dengan keraguan. Tapi kami mau tangkap kebenaran-Mu. Sebab kami percaya rancangan-rancangan yang indah masih Engkau sediakan bagi kami. Lihat setiap kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, situasi kami, keadaan kami, bahkan setiap tetes air mata kami pun Engkau tahu. Tapi sore hari ini dalam ibadah PCL Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk kami mau hidup dengan Engkau, untuk kami mau selaras dengan kehendak-Mu, kami presisi dengan firman-Mu, dan kami mengerjakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengulurkan tangan-Mu buat kawan-kawan kami yang ada di rumah, yang ada di gereja. Engkau sanggup menyembuhkan kami, dan bahkan Engkau sanggup memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu, dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Telah kulihat Kebaikan